walam yadri anna hadza mudhibul ikhlasi. Karena perasaan seperti itu akan menghilangkan keikhlasan dari hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan kedua dari al-ghurur atau tipu daya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang al-ghurur ahlil kufri, ghururul ahlil kufri, yaitu tertipu dayanya orang yang ahli ingkar, baik itu ingkar secara agama ataupun ingkar dengan nikmat yang ada. Kemudian yang kedua adalah as-sani ghururul usati minal mu'minin. Faminhum man lam ya'lam intiraran bisa'ati afillahi ta'ala. Yang kedua adalah ghururul usati minal mu'minina, yaitu tertipunya para ahli maksiat dari orang-orang yang beriman. Berarti yang pertama itu ahlil kufri, lawannya adalah orang yang tidak iman, yang kufur. Mengapa mereka itu sampai tertipu, terperdaya oleh dunia? Karena mereka sudah menukar dunia dengan akhirat, tertipu daya dengan kemegahan dunia. Dan ada juga yang mereka ingkar bahwa akan ada hari kebangkitan. Itulah, dan diantara mereka ada yang juga terlena dengan kekuasaan, terlena dengan jabatan yang mereka miliki, sehingga mereka tertipu daya hingga mereka kufur, tidak mengakui atau ingkar akan kebenaran. Yang kedua di sini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah Islam, yang beriman, namun mereka masih melakukan maksiat. Faminhum man lam ya'mal, ada sebagian mereka orang yang memang tidak mengerjakan sama sekali kewajiban-kewajiban. Iqtiraran bi sa'ati afillahi ta'ala, karena mereka merasa atau tertipu dengan sifat ampun yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kenapa kok berbuat dosa? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Dia berpegangan pada itu. Namun dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Memang betul Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang mau bertaubat. Namun mereka nggak taubat-taubat. Akhirnya sebelum mereka sampai taubat, ajal pun mendekat. Awi timadan ala ta'atil aba'i iqtiraran bi sa'ati afillahi ta'ala. Jadi yang pertama, mereka sudah iman, namun faminhum man lam ya'mal, tidak melakukan kewajiban-kewajiban apa yang sudah diwajibkan. Misalkan seorang wanita, di antara kewajiban di samping sudah kewajiban sholat, puasa, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, itu rukun Islam sudah paten ya, orang Islam wajib mengerjakan. Ada juga kewajiban-kewajiban seperti menutup aurat, ya, menutup rambut dengan hijab. Mereka masih belum mengerjakan karena mereka tertipu, merasa, bukan tertipu ya, tapi merasa gimana, dia itu tertipu dengan perasaannya sendiri. Namun dia tidak mengerjakan. Dia mengharap ampunan yang besar dari Allah, namun terus saja belum melakukan perubahan seperti itu. Itu termasuk al-ghururul usat minal mu'minin. Jadi tertipunya orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah awi timadan ala ta'atil aba. Mereka berpegang teguh mengandalkan ketaatan ayahnya atau ayah-ayahnya. Jadi karena mungkin ayahnya itu seorang yang ahli ibadah, seorang tokoh, bahkan mungkin seorang kiai, mereka itu berpegang teguh, artinya dibuat andalan lah orang tuanya. Wah, orang tua saya itu kan hebat, banyak muridnya, jadi saya nggak perlu nih berbuat ketaatan
Jadi dia santai-santai melakukan maksiat, melakukan dosa karena dia berpegang teguh pada orang tuanya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama itu mereka karena mereka itu tertipu dengan terpedaya ya, lebih terpedaya dengan anggapan sendiri dengan pengampunan Allah. Yang kedua mereka itu berpegangan pada ketaatan keturunan, ketaatan ayah atau ayahnya ayah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah au ala aksaratin ilmi. Mereka itu berpegang karena banyaknya ilmu. Jadi karena sudah alim, banyak ilmunya, tahu segala caranya, tahu hukum-hukumnya, akhirnya mereka mengentengkan, mengambil gampang. Seperti itu. Walam yardril awal an-narubata fi syai' min ghairi ahdin fi asbabihi tama'un madmumun. Mereka tidak sadar, orang yang pertama itu di sini yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh. Oh ini, yang pertama itu man lam yakmal, faminhum man lam yakmal yutiroron bi sa'ati afillahi ta'ala. Awi tamaddan ala ta'atil aba. Itu min ghairi ahdin fi asbabihi tama'un madmumun. Nah, ini yang pertama ya, orang yang tidak bekerja, tidak melakukan ketaatan sama sekali, hanya dia itu terpedaya, dia paham bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, namun dia tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa. Mereka itu lupa, tidak tahu dan lupa bahwa menginginkan sesuatu tanpa mengerjakan sebab-sebabnya min ghairi akhdin fi asbabihi wa ma'un madmumun, itu adalah tamak yang tercela. Jadi kamu ingin ini, ingin itu, ingin ini, namun tidak pernah action, tidak pernah melakukan apa-apa, itu namanya tamak madmum. Ini dalam hal, jangankan dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, bersifat akhirat, bersifat duniawi pun. Kalau kalian ingin sesuatu, punya cita-cita, keinginan, namun tidak mau action, tidak mau bergerak, tidak mau bertindak, tapi mengharapkan dapat hasil yang banyak, itu sudah mustahil. Termasuk apalagi yang urusan akhirat. Jadi hanya mengandalkan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, namun Anda tidak pernah berbuat apa-apa untuk meraih hal itu. Maka itu termasuk Oma'un mazmumun, tamak yang tercela. Walam yadkurisani qaul ta'ala, sedangkan yang kedua yang terperdaya dengan ketaatan ayahnya atau kakeknya atau keturunannya atau nasabnya, mereka itu lupa dengan firman Allah yang berbunyi wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Allah telah berfirman yang artinya, hendaklah kalian semua takut, hendaklah kalian semua waspada dan takut di hari di mana orang tua tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa membalas menolong an waladihi, pada anaknya. Jadi si ayah tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Begitu juga sang anak tidak bisa menolong ayahnya, tidak bisa menolong sedikit pun, tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu dimana ketika kita dihisab, dihitung amal perbuatan kita, maka saat itu semuanya adalah nafsi. Artinya nafsi ya individu sendiri-sendiri, wis sudah gak mikirkan siapa, tidak mikirkan anak, tidak mikirkan istri, tidak mikirkan ayah, kakek, nenek, semuanya bertanggung jawab atas perbuatannya kita masing-masing. Berikutnya wala yunabbihi salisu, sedangkan yang ketiga, orang yang terperdaya dengan dengan banyaknya ilmunya, karena dia sudah alim, banyak ilmunya, sehingga dia itu terperdaya. Itu walam yunabbihi salis ila annal ilmah bila amalin kasajari bila samari. Yang ketiga adalah bahwa orang yang memiliki ilmu tanpa diimplementasikan, tanpa dikerjakan, itu bagaikan pohon tanpa buah.
Al ilmu bila amalin kasyajarati bila sabari. Ilmu tanpa perbuatan bagaikan pohon tanpa buah-buahan. Ya percuma lah, pohon gak ada buahnya, buat apa? Kan seperti itu. Wa minhum man yaqtaru bi kasrat ibadatihi fadun annahu haqqu bin afi min ghairihi. Yang berikutnya ada sebagian lagi orang-orang yang beriman yang terperdaya karena dia sudah merasa sangat banyak ibadahnya. Sebulan full nggak turun-turun dari musola, ngaji terus misalkan, atau sedekah yang banyak pada orang, sehingga dia itu terperdaya merasa dalam hatinya bahwa ahadku bil afi min ghairi, dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkan ampunan ketimbang orang-orang lain, sehingga dia merasa besar diri, merasa lebih hebat dari orang lain. Itu juga tidak bagus. Meskipun Anda sudah beribadah yang banyak, beramal yang banyak, namun Anda itu memiliki perasaan bahwa Anda itu lebih berhak daripada orang lain, lebih hebat, lebih berhak untuk dapat pengampunan, itu juga tidak bagus. Kenapa? Walam yadri anna hadza mudhibul ikhlasi. Karena perasaan seperti itu akan menghilangkan keikhlasan dari hatinya. Sehingga kalau sudah ikhlas hilang dari perbuatan ibadah, muwaffitun lisawabi a'malihi, maka itu akan menghilangkan semua pahala-pahala dari amal perbuatannya. Jadi itu orang golongan berikutnya. Golongan berikutnya adalah wa minhum man warrathu kasratul mal. Ini mereka terpedaya karena dia adalah sangat kaya. Karena dia sangat kaya, dia merasa aman, merasa fadhanna annahu bidzalika yafuqu ghairu, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih hebat. Famala ila zuhrufid dunya, akhirnya dia condong kepada hiruk pikuk dan kemewahan dunia, wa nasiya fadlallahi alaihi, dan dia lupa bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah murni dari pemberian Allah, murni titipan Allah. Dia lupa pada sang pemberi rizki. Wa mimma aibil ghurur annahu yulidul ghibra, dan di antara jeleknya orang yang terpedaya biasanya akan melahirkan kesombongan-kesombongan alladzi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah, yang sudah jelas diterangkan di pembahasan sebelumnya bahwa sombong itu mencegah orang untuk masuk ke surga. Jadi intinya teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa wurur di sini dibagi dua, yaitu wururnya ahlul kufri, wururnya orang yang ingkar atas kebenaran, dan wururnya orang yang ahli maksiat dari orang-orang yang beriman. Sedangkan yang pertama, wururnya ahlul kufri, itu ada di antara mereka yang memang terpedaya oleh kehidupan dunia, mereka menukarkan akhirat dengan dunia. Ada juga di antara mereka yang mengingkari adanya kebangkitan setelah mati, dan ada juga yang merasa terlena dengan jabatan dan pangkat di dunia. Sedangkan yang kedua di sini adalah terpedayanya orang yang suka berbuat dosa dari orang-orang yang beriman. Di antaranya yang pertama, mereka tidak ada action, tidak ada perbuatan sama sekali, karena merasa Allah sangat maha pengampun, namun dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada juga yang karena berpegang teguh pada ketaatan orang tua. Ada karena merasa banyak sudah ilmunya. Ada juga di antara mereka yang terpedaya karena sudah merasa sangat banyak ibadahnya. Dan ada juga yang terpedaya karena mereka sudah banyak hartanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan sebelum saya akhiri, saya akan baca makna singkat agar nyambung, karena sebelum-sebelumnya memang ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani utawi iku kang kaping loro, wurur kang kaping loro, wurul usati iku terpedayani pira-pira wong ahli maksiat minal mukminina saking pira-pira wong kang iman. Famin hum iku setengah saking usah minal mukminin man utawi wong lam yakmal kang ora
ngelakoni sapa man iutiroron krana kebujuk bisa ati afillah kelawan luasi pengampuni Allah taala awit timadan utawa krana cecekelan ala taatil aba ing atasi ketaatan pira-pira wong tuwa aw ala kasratil ilmi utawa cecekelan ing atasi akai ilmu walam yadrilan ora weruh al awwal sapa wong kang pertama annaraubatah ing satuhni demen fi sya'in ing suci-suci min wairi ahdin saking tanpa ngalap fi asbabihi ing dalem pira-pira sebab syai' aun iku tamak madmum kang den celo walam yadkur lan ora iling sapa asani wong kang nomor loro Allahu taala ing dawi Allah taala rupane wasyau yauman la tajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a wasyau lawati sira kabeh yauman ing dino laisi kang ora iso bales walidun sapa wong tuwa an waladihi saking anaki walid wala mauludun lan ora wong kang lan ora iso males sapa anak wala mauludun lan ora ono apa anak huwa ya iku anak huwa jazin iku nulungi awalidi saking wong tuwane maulud sayan ing suci-suci walam yunabbih lan ora ambil pekiling asali sapa wong kang nomor 3 ila annal ilmah maring satuhni ilmu bila amalin kalawan tampa nglakoni kasyajarati iku kaya wit-witan bila samarin kalawan tampa uwah wa minhum lan iku setengah saking musuh minal mukminin man utawi wong iktarroh kang kebujuk sapa man bikasrti ibadihi kalawan sebab akeh ibadah man padana moko nyono sapa man annahu ing satuhni iman hak iku berhak bil afi kalawan pengpura min wairi saking liyane iman walam yadlan ora weruh sapa man anna hada ing satuhni iki dzon mudhibun iku ngilangake ikhlasihi maring keikhlasan iman muwaffitun tur ngilangaken disawabihi maring pahalani sawabi amali pahalani pira-pira amali man wa minhum lan iku setengah saking musuh minal mukmin man gharrat man utawi wong gharrat kang bujuk hu ing man kasratul mali apa akeh arto padha moko nyuko sapa man anahu ing satune iman bidari kalawan moko kasratul mal ya fuq iku dhuwuri sapa man ghairuhu ing liyane iman famalam ko condong sapa man ila zuhur fid dunya maring kemegahan di dunya wa nasilan lali sapa man fadlallahi ing keutamaan Allah alaihi ing atas iman wa min ma'aibil wurur lan iku setengah saking pira-pira aib keeleane wurur dipudaya annahu utawi satuhuni wurur yulidu iku ngelahiraken apa wurur al-kibra ing gumedhe allati yo gumedhe sapa kang giring apa alladzi atau kiber annahu ing satuhuni sabakoh kang wis dingin ya sabakoh kang wis dingin annahu apa satuhuni kiber yang nak iku nyegah apa kiber sahibahu ing wong kang anduweni kiber dukhulal jannah ing mlebu swarga. Demikian penjelasan dan makna, semoga bermanfaat. Bila ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.